untuk TWK dan TKP. Karena TIU tadi sudah dengan dua coach idola kita semua ya, Coach Aristo dan Coach Pras. Oke, jadi kunci memenangkan persaingan ya teman-teman. Ini yang pertama tentunya adalah manajemen waktu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa manajemen waktu adalah hal terpenting dalam eksekusi SKD CPNS karena kita harus mengerjakan 110 soal dalam waktu hanya 100 menit. Oke ya. Nah. Oke, jadi manajemen waktu ini yang kita sarankan atau saya sarankan adalah dengan teman-teman membagi waktu 100 menit tersebut menjadi pecahan-pecahan ini, yaitu 25 menit plus 5 kali 15 menit. Oke. Nah, di 25 menit pertama, teman-teman langsung lari ke soal nomor 66 ya. 66 ke TKP dulu. Ya, teman-teman eksekusi TKP langsung selesai ya dari soal 66 sampai 110 dan ingat jangan pernah kembali lagi ke TKP. Oke ya. Oke, jangan pernah kembali lagi ke TKP. Jadi TKP hanya 1 kali pukul dalam 25 menit pertama, eksekusi habis, jangan pernah kembali lagi kepada TKP. Oke ya, seperti kalian tidak akan kembali ke masa lalu. Oke ya. Nah, 15 menit berikutnya setelah TKP selesai, ini adalah untuk TWK teman-teman ke soal nomor 1 ke TWK dulu. 15 menit pertama ini untuk eksekusi soal-soal TWK tingkat kesulitan ringan sampai dengan sedang ya. Jadi soal-soal TWK yang sekilas pandang bisa diselesaikan. Ini nanti untuk hafalan-hafalan yang sudah pokok dan pengamalan-pengamalan yang tidak terlalu menjebak. Kemudian 15 menit kedua teman-teman ke TIU ya, sama tingkat kesulitan mudah sampai dengan sedang. Ini mungkin bisa dieksekusi di sini penalaran silogisme ya, penalaran logis, kemudian berhitung cepat, sebagian deret, biasanya sebagian matematika cerita. Mungkin juga visual bisa di sini. Nah, mungkin dengan apa yang sudah disampaikan Coach Pras dan Coach Aristo tadi di TIU ini mungkin malah 15 menit mungkin bisa selesai semua ya, lebih bagus. Oke ya, nah kuncinya pada periode pertama ini teman-teman tidak boleh terjebak terlalu lama pada sebuah soal. Jadi pada TWK sesi pertama ini atau TIU yang part pertama ini teman-teman intinya yang benar-benar bisa selesai dalam sekilas pandang. Jadi ketika soal dirasa, oh saya tidak tahu triknya ini, atau ini sepertinya sedikit di luar jangkauan, skip dulu nggak apa-apa. Nah, kuncinya yaitu jangan di skip semuanya. Ya, kalau di skip semuanya malah berbahaya nanti. Jadi kalau ada yang sekiranya tidak bisa selesai dalam sekilas, lewati dulu gitu ya. Baik untuk TWK ataupun TIU. Nah, kemudian di 15 menit ketiga kembali lagi ke TWK teman-teman. Nah, kembali lagi ke TWK ini untuk menyelesaikan tambahan dari yang sudah selesai di periode pertama. Ini dengan 30 soal ya, targetnya di sini ini ya tinggal separuh lah. Jadi nanti bisa dieksekusi 15 itu bisa dieksekusi di periode ini bisa ke 12 sampai 13 soal. Jadi nanti di periode yang terakhir di sini tidak terlalu banyak. Nah, sudah di sini kemudian 15 menit keempat di TIU ya. Di TIU balik lagi. Ini yang kira-kira soal kesulitan sedang sampai berat. Ini yang kira-kira ya perlu mikir agak panjang ya di sini di TIU kedua. Nah, kemudian di 15 menit terakhir ini untuk kombinasi TWK dan TIU yang yang benar-benar terasa berat sekali
termasuk di sini adalah waktu untuk teman-teman kalau memang benar-benar tidak bisa untuk mengerjakan, termasuk di 15 menit terakhir ini adalah waktu untuk berspekulasi. Jadi di sini di 15 menit terakhir ini adalah waktu untuk soal-soal TWK plus TIU yang berat sampai berat banget, dan juga ruang untuk memenuhi jawaban dengan spekulasi ya. Kalau istilahnya generasi saya itu ngitung benik, ya, menghitung kancing baju gitu. Nah, itu misalnya biasanya di sini tinggal beberapa soal yang memang benar-benar susah untuk dikerjakan ya. Yang penting nilainya jawabannya penuh karena tidak ada nilai negatif ya. Jadi 15 menit terakhir adalah ruang untuk spekulasi tersebut. Nah, kemudian langkah pertama teman-teman harus sempurna di TKP. Jadi TKP itu soal yang secara alamiah teman-teman yang nggak belajar aja ya rasanya tidak akan mungkin terjebak ke nilai 21 itu. Standar orang nggak belajar TKP itu 3 lah. Jadi kalau teman-teman udah ikut bimbingan, beli buku itu ya harusnya hanya antara 4 atau 5. Nah, yang kita butuhkan di TKP ini adalah mendapat nilai 5 sebanyak mungkin. Melebihi pesaing kita. Jadi sesempurna mungkin di TKP. Ketika saya selalu bilang, TKP itu kita harus menargetkan itu full. Jadi 225. Nggak usah ragu-ragu. Jangan takut. Udah ikut mencari wangsit kan berarti harus bisa sempurna di TKP ya. Usahakan sesempurna mungkin di TKP. Kemudian genjot nilai di TIU. Nah, karena dari 3 bagian SKD itu yang memang benar-benar menentukan perbedaan kualitas peserta itu sebenarnya di TIU. Karena di TIU itu benar-benar tricky ya soalnya, jadi itu bisa untuk menambah nilai teman-teman secara signifikan. Karena TKP itu semua peserta rata-rata bisa, kemudian TWK itu soalnya terlalu liar untuk kita prediksi karena materi ajar yang sangat-sangat luas ya. Jadi poinnya sempurna di TKP, genjot nilai di TIU untuk menambah nilai secara akumulasi. Nah, kemudian di TWK itu cukup lebih paham saja. Jadi passing grade lebih 30-40 itu udah aman lah. Tapi banyak ya itu. Passing grade lebih 40 itu juga 120 ya, tapi bisa lah. Jadi lebih paham di TWK ini intinya adalah teman-teman pasti tahu bagian-bagian soal yang populer yang sekiranya pesaing kalian itu juga tahu. Ya, misalnya tanggal proklamasi itu pesaing kalian masih 100% tahu, kalau kalian nggak tahu itu fatal. Nah, dari situ materi itu dikembangkan ke materi seputar itu. Misalnya judicial review ya, misalnya itu kan tahu Mahkamah Konstitusi ya, dikembangkan ke judicial review yang wewenangnya Mahkamah Agung. Jadi seperti itu. Nah, FR itu juga bisa sebagai, kalau misalnya teman-teman dapat ya kasakusuk soal yang sering dikatakan FR, itu bisa menjadi referensi untuk mencapai kondisi lebih paham di TWK ini. Oke ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.